waktu SMA itu lagi konsistennya itu biasanya per bulan itu bisa dapat puluhan juta lah. Kalau tips dari saya untuk teman-teman yang mau jadi content creator juga, itu yang pertama, ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Berawal dari hobi menggambar, Laban Aldrich Heskia, pemuda 19 tahun asal Kabupaten Malinau ini, menjadikannya sebuah peluang usaha. Anak sulung dari Wempi Wemawa SEMH ini aktif menggunakan platform media sosial TikTok dalam membuat konten menggambar sejak 3 tahun yang lalu. Kini, sudah banyak masyarakat yang mengenalnya. Terbukti, pemilik akun TikTok @labanaldrich ini sudah memiliki 1,1 juta followers dan disukai lebih dari 8,9 juta kali di akun TikToknya. Berbagai desain juga sudah ia ciptakan lewat tangan terampilnya. Inilah dia, Malinau Punya Cerita, episode 3. Kalau dijadikan hobi mungkin dari kelas 6 SD. Cuman kalau menekuni untuk lebih sering belajarnya di SMP dan SMA. Itu belajarnya otodidak. Bisa senang menggambar karena waktu saya menggambar itu saya mendapatkan kesenangan pribadi gitu, dapat enjoy-nya gitu. Jadi saya bisa memilih lebih nyaman berlama-lama di meja belajar sambil menggambar daripada main keluar, bisa dibilang gitu sih. Waktu SD pernah juara sekali sih sama Irau Malinau, pernah juara 1 lomba membatik di Irau Kabupaten Malinau. Jadi karena dari situ bisa dapat hasil, jadi semakin termotivasi untuk lebih menekuni dunia seni ini. Kalau saya art style-nya lebih ke kayak gambar anak-anak, kartun, anime bisa sedikit, dan pemandangan-pemandangan alam gitu yang realistis juga bisa. Awalnya saya lebih menekuni ini karena waktu itu pernah upload di TikTok. Itu pertama awal-awalnya masih nyari pasar. Jadi semua video sudah pernah dicoba, kayak video editing video-video alam itu pernah dicoba. Pernah video nyanyi, pernah coba video jokes, pernah coba kayak video bercandaan gitu udah pernah coba. Terus waktu ngupload video menggambar gini ternyata di TikTok views-nya tiba-tiba meledak. Jadi dari situ saya memutuskan untuk lebih sering menggambar dan ternyata pasar saya mungkin di situ, jadi banyak yang suka. Kalau dari orang tua itu sama sekali nggak pernah kasih penekanan untuk anaknya harus kayak gini. Nggak. Kalau bapak sama mama itu anaknya dikasih kebebasan untuk milih apa yang mereka suka. Jadi selama menggambar ini nggak pernah ada beban karena mereka selalu dukung apa yang kami buat. Dukungannya itu udah banyak banget, baik secara material atau motivasi juga semua sudah dikasih. Kalau konsep saya membuat video konten di TikTok itu yang intinya nggak terlalu berat, tapi sambil bercerita, jadi sambil berbagi trik menggambar mungkin gitu, sambil berbagi ilmu sama berbagi budaya kita yang ada di Malinau ini. Kayak buat talun waktu itu, pernah buat video buat talun di kebun, itu views-nya meledak sampai 3,9 juta penonton. Dan itu saya bangga sekali karena bisa perkenalkan budaya kita keluar.
Nah, itu buat video sendiri, jadi ngatur tripodnya di mana, ngatur angle kameranya di mana, ngatur alat lukisnya biar kelihatan bagus gimana. Terus ngatur waktu kita lagi ngedubbing suara juga, cara buat biar orang tertarik dengar bicara kita itu gimana. Jadi semuanya dipikir brainstorm untuk konten gitu. Kalau untuk produk-produk yang saya pakai dulu awalnya, waktu masih awal-awal buat konten, itu waktu followers masih belum kayak sekarang, itu masih pakai alat-alat sendiri. Cuman sekarang seiring naiknya followers, jadi ada beberapa brand yang mau kerjasama gitu, kayak produk yang mau kerjasama. Jadi saya promosikan produk-produk yang saya pakai, kayak alat-alat lukis biasanya, buku gambar begitu. Kalau untuk ngedit juga, ngedit sendiri. Jadi semuanya belajar otodidak. Dari awal buat konten sampai sekarang semuanya buat sendiri, belum ada pakai jasa orang lain. Jadi semuanya murni hasil sendiri. Sebenarnya enak sih kalau jadi content creator gini, kita bisa ngatur waktu kita sendiri, atur waktu untuk istirahat kapan, atur waktu untuk liburan kapan, atur waktu untuk buat konten kapan. Jadi fleksibel sih sebenarnya. Kalau penghasilan waktu lagi konsisten buat konten, itu waktu SMA itu lagi konsistennya, itu biasanya per bulan itu bisa dapat puluhan juta lah untuk jadi jajan saya sendiri, bisa untuk jajan adik-adik juga. Kalau saya pribadi, saya dapat cuannya itu dari hasil endorse atau kerjasama dengan brand-brand gitu. Kalau untuk biaya endorse, saya melihat dari views belakangan. Jadi kalau viewsnya lagi tinggi, itu saya pasang tarif yang lumayan tinggi. Cuman kalau lagi nurun gitu, jadi pasang tarif yang normal. Kalau prosesnya mereka awalnya bisa bekerja sama itu karena kalau dari pihak mereka biasanya bilang mereka tertarik melihat konten yang saya buat di TikTok, jadi mereka menghubungi Instagram saya. Kalau tips dari saya untuk teman-teman yang mau jadi content creator juga, itu yang pertama, kita harus pelajari audiens kita kayak gimana, harus pelajari pasar kita itu kayak gimana. Yang kedua, kita harus konsisten, harus buat terus. Jadi jangan gampang kecewa kalau kita misalnya dapat viewsnya sedikit, misalnya cuma dapat 60 penonton, 200 penonton. Coba kita bayangin kalau dalam satu ruangan itu ada 60 atau 200 orang, itu udah banyak sebenarnya. Jadi jangan takut kalau kita dapat views segitu, jadi harus konsisten. Karena dari konsisten itu nanti kita bisa dapat peluang untuk bisa lebih berkembang lagi. Intinya berani untuk coba hal-hal baru lah. Jangan di situ-situ terus, jangan di zona nyaman terus. Kalau pesan untuk orang tua, mungkin lebih ke ucapan terima kasih. Karena sudah mau dukung, udah nggak pernah kasih beban untuk anak-anaknya. Jadi punya kebebasan untuk memilih apa yang mau kami tekuni, untuk apa yang kami mau pilih. Asalkan kalau pesan dari Bapak itu cuma satu, berani bertanggung jawab atas apa yang kami pilih. Nah, pesan saya untuk teman-teman anak muda yang ada di Malinau, mari kita sama-sama gali potensi yang ada di diri kita sendiri. Mari kita sama-sama cari pengalaman, karena menurut saya sendiri lebih baik kita di masa muda ini berani untuk gagal, berani untuk mencoba, berani untuk cari pengalaman juga. Sekarang, mumpung anak muda semuanya udah pakai media sosial, kenapa enggak kita bisa dapat hasil dari situ? Kenapa enggak kita bisa dapat cuan dari situ? Ada banyak platform yang bisa kita pakai, misalnya dari TikTok, misalnya saya TikTok, YouTube, Instagram. Kita bisa dapat hasil dari situ kalau kita betul-betul konsisten dan menekuni apa yang potensi yang ada di diri kita.